berangkatlah kakak saya sama dikawal sama orang tua ini, mas. Dikawal, itu bukan laut mas yang dilihat dia. Itu bukan laut katanya, itu nggak ada. Udah berubah jalan. Udah berubah kayak jalan. Nah ketemulah ada kayak gapura kan, gapuranya itu dari emas semua mas. Benar. Ya bengong kakak saya. Iya. Ini apa ya, inilah gapura. Nah sampai pas di singgasananya itu suruh duduk, kamu diam di sini. Udah, kamu nanti kamu ditemuin sama beliau, sama Mbak Ibu Ratu. Nggak lama dari situ, ya itulah kata kakak saya yang katanya Ratu Laut Kidul itu ya, katanya cantik, memang cantik katanya. Kata beliau tuh, kata kakak saya, secantik orang di dunia ini nggak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang gak asing lagi. Mas Garong ini udah ketiga kalinya datang ke OMG, yang ternyata Mas Garong ini adalah adik dari Mbak Siti yang pernah ceritanya saya bawakan. Mbak Siti ini pernah melakukan ritual atau perjalanan asal ke pantai selatan. Dan ternyata Mas Garong ini adalah adik dari Mbak Siti. Ini kita tahu barusan malam ini, kita tahu kalau Mas Garong ini ternyata adik dari Mbak Siti. Jadi mungkin cerita yang lebih serunya kita langsung aja ke Mas Garong. Enggak cerita dari awal nih gimana Mas? Udah 3 kali loh kesini. Iya sih. Kok enggak cerita kalau Mas ini ternyata adik dari Mbak Siti? Ini kok bisa tahu Mbak Sitinya cerita atau Masnya lihat video lagi? Iya, saya lihat di YouTube di OMG kan. Kalau ini ceritanya mirip cerita kakak saya. Saya gitu kan. Saya lihat, oh ya benar, Mbak Siti itu memang kakak saya, kakak kandung saya. Itu cerita beliau itu sekitar tahun 90-an mas. Saya masih muda, masih SMP kalau nggak salah, itu masih sekolah SMP saya. Nah, awal mulai cerita ya itulah ya, ini masalah keluarga mas. Ya intinya masalah keluarga yang berujung bercerai. Ya punya anak. Ini bener nih. Iya punya anak, ponakan. Itu cowok dan anaknya itu meninggal mas. Waktu Mbak Siti cerita kepada kami ini, anak Mbak Siti ini nggak meninggal loh, dalam artian nggak ada cerita ke arah anaknya Mbak Siti ini. Jadi meninggal ini. Ini mohon maaf, ini ada kaitannya dari peristiwa ritualnya Mbak Siti atau memang udah takdirnya meninggal? Mohon maaf ini Mas. Ya, mungkin udah takdirnya sih mas. Si anak itu nggak mau diasuh. Itu sekitar dia umur 9 tahun kalau nggak salah, itu waktu kenaikan kelas 4 ke kelas 5 waktu liburan. Itu ceritanya tuh nerbangin layangan mas. Sore itu ya namanya takdir ajal, kita kan nggak tahu mas. Anak itu mungkin mainan layangan, pas itu ada angin kenceng, dia narik layangannya tuh mundur. Dia nggak ngeliat di belakang, itu tuh ada di lapangan kecil sih sebenarnya, lapangan itu ada sumur mas. Paling sumur itu segini loh mas, cincinnya itu yang buat temboknya itu mas. Mundur ke belakang, mungkin terjembab ya ke belakang ya.
yang biru itu ini sama ini masuk dalam. iya masuk ke dalam itu. Aduh. Ya Allah gimana ya udahlah, mungkin takdir dia, takdir si anak itu ketemunya itu jam 9:30 malam. Soalnya kejadian jam 2:30, jam 9:30 malam tuh ketemu itu, yang nemuin itu orang, untung itu ada benang layang-layang itu nyangkut di kakinya Mas. Oh jadi iya pas mau orang itu udah pada pulang semua kan, malam itu rame Mas, nyari keliling mungkin dikira orang yang katanya diculik bebek gombel apa itu udah keliling, mungkin udah pasrah si orang-orang pulang. Itu tuh kaki orang lewat itu nyandung benang itu Mas. Diturutlah benang itu masuk ke sumur. Astagfirullah. Ditarik yang kelihatan kakinya dulu Mas. Iya. Jadi si anak itu tuh kepalanya di bawah. Waktu kejadian ini Mbak Siti masih di rumah? Itu udah di Malaysia. Oh jadi berarti setelah Mbak Siti ini melakukan ritual yang ke Pantai Selatan ini, Mbak Siti kembali pindah bos Mas. Oh pindah bos. Ya pindah bos. Nggak lama itu langsung dapat panggilan, dia terbang ke Malaysia. Jadi ada kejadiannya itu udah mbak saya itu sekitar 2 tahun kalau nggak salah di Malaysia itu. Ini anaknya meninggal itu. Nah yang ceritanya sampai mungkin ya ada miripnya sih ada. Tapi mungkin yang lebih detail. Ya saya jelasin cerita beliau sampai kakak saya tuh ngomong, mungkin kalau orang awam mungkin saya dibilang saya bohong, halu katanya. Saya bohong, intinya saya berhayal, tapi ini kenyataan saya, kata dia kan, kata kakak saya ini kenyataan saya alamin, yang mungkin orang jarang atau 1001 mungkin orang yang ngalamin seperti saya, kata beliau kan. Nah awal mulanya di bos yang pertama Mas, di bos yang pertama kan kakak saya ke Jakarta, ketemu ya di penampungan. Di penampungan itu ketemulah temen namanya Mbak Pulan, kita sebut aja Mbak Pulan lah. Nah itu akrab ya, bisa disebut sampai saudara, kayak saudara. Nah si Mbak Wulan ini memang punya kelebihan. Kalau kata kakak saya itu masih ada keturunan di Keraton Laut Selatan. Selain itu memang ada keturunan. Iya, tapi entah yang keberapa nggak tahu. Nah memang di situ lama sih, ada hampir setahun kakak saya itu, sampai yang beliau cerita nggak yang diikutin anak las ya, itu diikutin las beliau itu sampai sekarang Mas. Jadi nyampe hari ini sampai sekarang masih ikut. Ya itulah yang ngomong itu ya Mbak Wulan itu. Jadi tahu keinginan si kakak saya waktu kemasukan itu, apa yang dia mau itu tahu. Jadi diturutin, kayak kalau tidur itu kayak anak kecil. Ya Mbak Anis ya. Kayak anak kecil tidurnya tuh, yang jempolnya dimutin, iya, minta disayang-sayang. Nah mungkin sudah setahun nggak ada panggilan, kaburlah beliau berdua ini ke Pak D di Jogja. Yang di Batas itu yang ya, Batas, daerah Batas itu Pak D itu. Nah ya mungkin namanya orang nekat, udah frustasi, udah pusing, mau ngerubah nasib kok ujung-ujungnya kayak gini. Nekatlah beliau ke pantai Parangtritis. Itu dia cerita ke saya. Itu nemuin juru kunci juga Mas, nemu juru kunci, ketemu, kamu ya dia ini ditanya sama juru, kamu sanggup nggak ngelewatin apa ritualnya? Ditanya ritualnya apa Mbah, ini nih. Sanggup kata kakak saya kan. Nah tapi berdua, makanya dia berani kan, nekat.
Disitulah dimulai puasa mutih 7 hari. Nah pas malam terakhir, nah si Mbak Wulan ini kena halangan, dia nggak bisa ikut. Tapi saya tetap memantau kamu. Ya kamu yakin aja. Oh, memang kata kakak saya itu saya takut pertama itu. Tapi gimana lagi, udah terlanjur. Oh, itu cerita. Kata saya emang takut untuk lanjut, cuman udah kepala tanggung, udah 6 hari puasa kan. Udah terlanjur. Ritual lah beliau sendiri di pesisir di pinggir pantai itu, duduk silang ada pantai kan. Nah pas malam pokoknya malam jam 12 malam itu tuh kayak ada angin, ada ombak besar, tapi dia yakin, pokoknya saya yakin. Nah habis itu tuh ning katanya, ning, nggak ada suara sama sekali, suara air, suara hewan-hewan yang di pinggir lah. Ning. Nah dia buka mata itu udah ada di depan itu tuh, katanya ada orang dua, yang satu tinggi besar, yang satu kecil. Nah di situ beliau, kakak saya itu diajak, ayo Nduk katanya. Kakak saya itu diajak ke keraton, kalau kamu niat kamu ingin menemui Ibu Ratu katanya. Yes, ya mungkin namanya orang udah nekat, takut itu dibuang sama kakak saya itu. Berangkatlah kakak saya sama dikawal sama orang dua ini, Mas. Dikawal, itu bukan laut Mas yang dilihat dia. Itu bukan laut katanya. Itu enggak ada. Berubah jalan. Udah berubah kayak jalan. Nah ketemulah ada kayak gapura kan. Gapuranya itu dari emas semua Mas. Benar. Ya bengong kakak saya. Ini apa ya, inilah gapura. Nah sampai pas di singgasananya itu suruh duduk, kamu diam di sini. Udah, kamu nanti kamu ditemuin sama beliau, sama Mbak Ibu Ratu. Nggak lama dari situ, ya itulah kata kakak saya yang katanya Ratu Laut Kidul itu ya, katanya cantik, memang cantik katanya. Kata beliau tuh, kata kakak saya, secantik orang di dunia ini nggak ada yang lain. Tapi memang apa cantiknya beliau itu, cantik ilmunya katanya, yang bikin beliau awet muda. Memang cantik katanya. Memang bener ya, yang ini semua perempuan. Iya perempuan, tapi nggak banyak, cuma 3 Mas katanya. Kalau memang itu asli Ibu Ratu, itu nggak banyak adanya, cuma 3 sama beliau, sama Ibu Ratu. Berarti cuma 3? Iya. Itu dengan Ibu Ratu, kayaknya 2 berarti. Iya, cuman 3. Kalau memang kamu asli, memang mau ditemuin beliau apa Ibu Ratu itu, kata kakak saya kan, yang aslinya. Nah disitulah Ibu Ratu itu ya mungkin mengucapkan, ya beliau apa, kakak saya mengucapkan salam, ditanya kue Arabnya pondok rene ning panggonanku. Ya kakak saya sambil gemetar mungkin, dia cerita, pokoknya saya takut, rasa takut saya buang jauh-jauh. Saya berani, pokoknya nggak berani, inilah kenyataan saya. Ya saya ingin kaya katanya, cuman kayak gitu. Dilihatlah kakak saya itu, saya tahu masalah kamu. Sekarang kalau kamu ingin kaya, nanti saya antarkan ke Laut Utara. Tapi Nduk, kalau kamu pengen ilmu, tak ajarin kamu hari ini di sini. Tapi dengan satu ucapan kata sekali Ibu Ratu itu berkata, saya langsung hafal katanya. Jadi apa yang Ibu Ratu ucapkan, kata kakak saya, itu langsung masuk ke pikiran saya, langsung apa saya. Hari itu juga. Nah sekarang kalau kamu ingin kaya, ya ayo saya antarin ke Laut Utara katanya, ke Dewi Lanjar. Itu. Nah berangkatlah beliau itu, mungkin dengan sekejap mata lah kalau itu udah sampai di keraton. Padahal kan logikanya kan nggak mungkin. Ya, dari Laut Selatan. Nah, iya.
Mas sampai ke utara itu kalau saya aja bawa mobil Mas itu sehari belum tembus loh. Bawa mobil truk tapi kan ada rahasia ya. Nah, mungkin dipakai entah apa. Nah sampailah di Raut Utara, kakak saya dititipin, tulung bocah iki delokno anu apa kehidupanmu ning kene, kata Ratu selatan ke utara itu Bu Dewi Lanjar itu. Nah disitulah beliau Ibu Ratu pamit. Nah kakak saya bersama Ratu Utara itu, nah Dok, kalau kamu memang mau, ayo saya liatin. Saya liatin tempat di mana yang dibilang orang pesugihan, dibilang orang nyari uang dengan cepat, dengan mudah. Jadi orang benar-benar dikasih kesempatan untuk melihat secara nah berjalanlah beliau itu, katanya itu ya mungkin ya dia bilang gitu, kalau mungkin kata orang saya bohong katanya, tapi enggak, ini memang kenyataan saya. Memang waktu saya dengar cerita dari mbaknya ini kayak nggak masuk logika katanya. Memang benar ya. Iya memang tapi ya walau alam sih dia yang cerita, mungkin pengalaman dia, nggak pernah sih kakak saya bohong ke saya. Itu karena kenekatan dia mungkin kan. Diantarlah dia di sebuah pabrik batik kan, dianterin ini lunduk katanya, ini yang dulu minta uang ke saya, minta kekayaan ke saya, mencari kekayaan secara singkat, dia minta uang itu umurnya yang buat membayar. Nah kalau kamu mau jatah kamu 5 tahun, kalau kamu mau, tapi kamu saya kasih uang 500 juta. Nah, tapi 5 tahun nyawa kamu bayar di sini, kamu kerja di sini seperti mereka. Dia kata saya kan masih berkecamuk lah pikiran, antara kepingin tapi takut yang jelas. Kalau kamu mau tahu batik ini sebenarnya itu kata beliau si Dewi Lanjar ini, batik ini saya oper ke manusia. Nah ini kan cerita ini yang secara logika ini kan nggak masuk akal, nggak ketemu. Memang waktu Mbak Siti bercerita, saya ini bener udah ceritanya ini kok seakan-akan kok kayak nggak masuk akal. Cuman kalau kita kaitkan dunianya beliau dengan dunia kita, memang ada keterkaitan, cuman nggak bisa dilogika. Ilmu rasa ini gimana ya mungkin ya walau alam Mas ya. Nah kita lanjutin cerita lagi. Nah diajaklah beliau ke dunia manusia. Itu tuh mobil, bukan kereta kencana, bukan mobil pribadi Mas. Mobil pribadi. Bentuknya orang biasa pakai kebaya, tapi nggak mencerminkan itu ratu. Ayo ikut saya kalau kamu mau tahu. Jadi benar-benar ke dunianya manusia. Ke dunia manusia, ke daerah Pekalongan katanya. Daerah Pekalongan dia itu memang ada tulisannya Mas, di toko-toko batiknya itu. Nah ini Pekalongan katanya, kok saya di Pekalongan katanya. Karena memang ada di Pekalongan batik Dewi Lanjar. Iya, di situ dia tuh tagihan Mas. Tiap hari apa gitu loh, dia maksudnya tagihan ke pedagang. Iya, ke pedagang manusia. Ini berbentuk uang. Nggak dikasih tahu ini yang dagang ini orang yang pesugihan. Bukan. Berarti yang dagang nggak tahu ini kalau yang ini. Iya, enggak. Bu Ratu nggak tahu beliau itu namanya Bu siapa, lupa saya di omongnya sama beliau tuh, dikasih tahu namanya siapa lupa saya. Pokoknya tiap hari apa, kalau nggak salah Rebu Jumat apa itu dia ke dunia. Dia tuh setor batik juga, dia ngambil tagihan sama seperti kita yang punya pabrik batik gitu Mas. Nah si uangnya itulah yang dikasihkan orang yang mau mencari pesugihan. Dan bayarnya yang pakai umur mereka, dipekerjakan di pabriknya masuk akal. Ya pabriknya sama katanya, sama seperti pabrik manusia, sama. Yang buat batik ini sama, nggak beda kok. Jadi kan maksudnya
yang dikasih batik sama Dewi Lanjar ini belum pasti kalau ini orang yang melakukan ritual pesugihan ya. Iya, walau alam. Iya, belum Soalnya kan tahu kan. mbaknya Mas ini nggak diceritain loh. Enggak berarti kan. Iya. Nah di situ sudah selesai kan, ke ini balik lagi ke keratonnya Dewi Lanjar itu. Dewi Lanjar ditanyalah kakak saya, kamu sekarang gimana Nduk? Kalau kamu memang mau bener, kamu jatah kamu cuma 500 juta. Ini jangka waktunya berapa tahun ini ngembaliin 500 juta ini? Dia umurnya 5 tahun, berarti dalam 1 tahun itu 100 juta Mas. Ya. Itu mungkin sama kayak kerja kita di dunia. Ya gajinya dipotong buat bayar itu, dipotong di situ mungkin lah. Berpikirlah kakak saya, dipikir dalam-dalam, diwejangin lah, mungkin diwejangin, suruh berpikir dalam-dalam jauh-jauh, dan kakak saya pun memilih untuk tidak. Ya udah Bu, saya mau pulang ke selatan lagi. Saya berpikir saya tidak mau. Saya takut, pertama mungkin ya ada rasa takut di kakak saya. Nah disitulah diantarin juga, tapi punggawannya itu yang ngantarin lain Mas. Lain maksudnya? Yang waktu dia dijemput di Ratu di pantai selatan, yang nganterin lagi ke selatan itu lain. Lain, beda Mas katanya. Entah orangnya, pokoknya beda. Itu saya suruh mejem katanya, saya suruh baca doa apa gitu. Doanya itu katanya ya doa di Al-Quran kok katanya. Itu katanya suruh istighfar juga katanya. Itu pas saya malah itu udah di selatan katanya, sudah di pantai kritis lagi katanya. Tapi di situ kakak saya itu udah nggak sadar. Bangun-bangun itu udah di tempat si rumahnya Kuncen itu. Jadi selepas dari pantai utara ke selatan terus itu katanya itu waktunya seminggu Mas. Ini benar berarti kan kalau seharinya Mbak Siti di alam itu berarti 1 minggu di. Iya. Ya Allah. Disitulah katanya kamu tuh seminggu, sampai Mbak Wulan ini nangis bener. Itu yang buat ceritain sampai itu bener nangis. Itu. Nah disitulah dia merenung, diceritakanlah sama si Wulan, sama Mbak Wulan itu kan pengalamannya beliau yang di Laut Selatan sampai ke Laut Utara, yang beliau Dewi Lanjar itu yang ke alam nyata, tagihan batik, yang ngirim batik itu Pak, katanya Pak mobil Avanza putih kan. Kakak saya itu dia naik mobil katanya, kakak saya sebelah kiri, si beliaunya si Ratu Ibu Ratu Utara ini sebelah kanannya nyopir biasa kayak ibu-ibu lah, ibu-ibu yang saya Mas nggak hafal sih namanya kalau waktu itu. Ya mungkin kalau di Pekalongan mungkin ini kalau di Pekalongan, orang Pekalongan mungkin tahu, banyak yang tahu mungkin beliau ini Dewi Lanjar ini mungkin banyak yang, tapi kan mereka menutupi. Jadi pertanyaan saya gini Mas, selepas dari sana kan ceritanya Mas yang di awal tadi Mbak ini berangkat lagi ke Malaysia. Nah itu berbekal ilmu dari Kanjeng Ratu tadi dimudahkan lah istilahnya. Mungkin ya sampai ya saya dari kejadian itu sudah pulang lagi ke rumah Pak D kan, pamitan pulang ke Jakarta, tapi ganti bos. Berarti nggak langsung ke Sumatera, nggak ke Martapura lagi lah? Nggak, langsung pulang ke Jakarta, pindah bos. Nggak lama Mas, cuma 3 bulan. Langsung dapat panggilan. Iya, langsung dapat panggilan ke Malaysia. Di situ ada 2 tahun kalau nggak salah, itulah ponakan anak yang kakak saya itu meninggal. Kan nggak ada kaitannya dari peristiwa yang ini. Terus yang si Las tadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Dalam artian nggak merasuki ya ini Mas ya? Ya, tetap ikut. Sampai kakak saya itu lucu Mas.
Kalau namanya kerja, kalau perempuan mungkin itu mungkin nggak ada capeknya mas. Jadi kerja ini itu kan buat makanan kan saya kerjanya. Oh, bikin catering lah ya makanan buat ya jajan buat di sekolahan inilah. Itu nggak pernah namanya ngerasa capek. Tapi kalau giliran udah capek bener ya udah rubuh dia paling seminggu sakitnya. Mungkin ada bantuan dari si saja. Itu katanya doanya juga itu yang diajarin itu ilmunya tuh yang kakak saya itu bilang apa cerita ke saya itu ilmu ngisi habis mandi itu ada apa? Ada semua ada. Iya ada apalah ya katanya. Terus mau kerja katanya itu ada diajarin sama beliau sama Ibu Ratu Selatan. Padahal dalam waktu yang sekejap itu mas ya langsung hafal. Itu mbak kata saya kan kak katanya apa mbak saya bawa sebutin lah kak katanya nggak mau saya nyebutin biar cukup saya tahu. Kalau kamu nggak mungkin kamu juga nggak percaya apa yang saya alami, mungkin kata orang lain saya ini bohong, tapi itulah kenyataan saya. Nah itulah sebenarnya ceritanya mas dari kakak saya yang ya mungkin walau alam sih kita juga nggak tahu kan dari cerita yang ngalamin kakak saya dan kakak saya sehingga mungkin ya kalau untuk cerita kayak gini mungkin nggak mau. Yang saya temukan langsung mbaknya ini ya, mungkin mbaknya ini nyuruh masnya atau gimana kita nggak tahu lah yang jelas. Cuman pengalaman yang seperti ini bisa kita ambil pelajaran mas. Iya. Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu yang bisa kita ambil. Jadi buat teman-teman yang di rumah, cerita ini sebenarnya pernah saya bawakan di video sebelumnya. Cuman kayaknya lebih asik langsung dengan adiknya yang cerita. Sebenarnya kami tetap menunggu ini Mbak Fiti yang di rumah untuk bercerita langsung. Kayaknya nggak mau ya mas. Atau untuk teman-teman yang di rumah yang punya cerita yang sama, silakan anjurkan jempol di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.